Jadi kita beli emas, misalnya 10 gram, terus kita boleh tarik tunai, itu namanya konversi ya. Jadi kita konversi tunai sebanyak 85%, jadi 8,5 juta. Itu masuk dalam 1-2 hari. Pertanyaan Ibu Nina tadi, itu statusnya apa? Nah, itu statusnya bukan hutang. Jadi statusnya itu kita titip emas, kita tarik tunai, jadi bantuan tunai. Nah, disebut bantuan dan tidak disebut utang, kenapa? Padahal kan uangnya nanti akan dikembalikan. Ini cuma Karena dapat ini nih, tidak ada beban, cuma tidak dapat ada pam. tagihan cicilan, Bapak Ibu. Nah, gangguan suara. Jadi kita tidak ditagih cicilan 1 rupiah pun di sini ya. Sehingga itu tidak menjadi beban utang. Jadi di sistem QM, semua sistem QM itu tidak ada yang namanya tagihan utang, tidak ada beban hutang walaupun kita ambil uang tunai, walaupun kita dapat bantuan beli emas 10 kali lebih banyak. Nah, ini yang membuat kita menjadi berbeda ya, karena sama sekali tidak ada tagihan, sehingga tidak ada beban 1 rupiah pun buat kita. Nah, ini yang membedakan kita. Yang ada di sini, semua transaksi kita itu aset menjadi aset yang nanti bisa diwariskan, menjadi aset yang nanti kita bisa nikmati pada saat harganya udah naik atau menunggu di hari tua. Jadi itu tidak ada hutang sama sekali. Nah, ini mungkin bisa menjawab atau jika dirasa masih bingung boleh tanya lagi, silakan. Itu selama berapa kali kita bisa dapat dapat itu? Atau Tanpa batas. meskipun setiap bulan kita invest terus ngambil apa? delapan Ya, setengah itu kita ya, dapat 10 gram emasnya gitu ya. ya, ya. Begini, kita dapat uang tunainya, emasnya tertabung di sistem, ya, tersimpan di sistem. Itu Jadi selama berapa lama? Nah, selama eh, berapa lama pun kita yang nentukan. Nah, ini uniknya sistem kita ini. Kita ambil uang tunai, kita kan emasnya kita titip tuh tadi ya. iya. Uang tunai kita ambil. Berapa lama kita harus kembalikan? Kita yang tentukan berapa lama kita mau kembalikan. Kok seru jadi gede, Jadi Kak? tidak ada Jadi suruh batas. kadang, suruh kadang. Dan berapa kali kita boleh ambil sebanyak-banyaknya. Tiap hari pun boleh. Sehari 10 kali juga boleh. Yang penting kita beli, tarik tunai, beli lagi, tarik tunai. Pokoknya nggak ada batas di sini, Bapak Ibu. Jadi kapan kita harus kembalikan ya? Kapan kita untung, kapan kita mau jual emasnya, dari penjualan emas itulah dibayar kembali uangnya. Jadi benar-benar nggak ada beban ya. Jadi nanti entah 3 tahun lagi kita merasa, saya butuh uang nih, emas saya ada, tersimpan. Kita tinggal jual aja, perintah jual, maka tanpa ditebus ya. Maka hasil penjualan itulah yang mengembalikan uang yang sudah kita ambil di awal. Dan kelebihan daripada kenaikan harga itu akan ditransfer ke rekening kita, Bapak Ibu. Nah, ini Gimana? ini unik ya. Tapi ya coba kalau ada pertanyaan lagi boleh ditanya. Iya. Maaf, Pak, saya mau tanya. Ya, itu Iya, Ibu mohon Nina, maaf. Ibu Nina Oh ya, selesaiin dulu. Ya, oh ya. ada Mohon pertanyaan maaf tambahan. itu masnya kalau misalnya nih selama setahun kita mau ambil itu benar-benar utuh masnya 120 gram itu ya. Itu Ya, bisa ditarik semua atau eh yang cash yang kita ambil modal 8,5 itu nggak dihitung atau gimana? emasnya full 100%. Oh, wow. Ya, emasnya full 100% karena pada saat kita ambil uang itu statusnya titip emas, bukan jual emas. Nah, jadi supaya jelas ini, saya coba share screen ya, biar biar paham ya. Oke, nah ini Bu Nina bisa lihat, ini adalah total ya, total uh, sisa ini, sisa emas saya yang tertabung di sini ada 1.000 gram ya. Tapi ini bukan satu kali transaksi ya, ada beberapa kali transaksi. Nah, kita lihat di sini ini tanggal 31 hari ini ya. Tanggal 24, tanggal 22, tanggal 18, ini tanggal 18 lagi ada 2 kali, tanggal 17, 15. Jadi boleh dibilang dalam seminggu tuh saya ada 3 sampai 4 kali ya. Nah, sejak saya bergabung ini mungkin udah ada 100 kali transaksi ya.
Nah, kenapa? Karena kenapa sering ya? Karena setiap kita dapat uang, sebelum kita pakai belanja, kita jadikan emas dulu. Nah, ini sebagai contoh, ini yang hari ini aja kita contoh ya. Yang hari ini saya boleh klik detailnya di sini. Nah, di sini akan ada rinciannya nih. Hari ini ada sebanyak 6,5 gram ya. Nah, di sini tertulis nilainya $431. Ini dalam bentuk dolar ya ditulis di sini. Jadi ada 6,5 gram, saya sudah bayar senilai ini. Dan nilainya sekarang, malam ini, karena ini website kita tiap 5 menit update harga ya. Malam ini nilainya $432 ya, yang 6,5 ini. Kemudian uang yang sudah saya tarik, yang sudah saya konversi, $392. Ini konversi ini uang yang sudah saya tarik. Tinggal nunggu masuk rekening besok ya, karena dia 1 sampai 2 hari kerja. Nah, kebetulan ada kenaikan sedikit karena ini transaksi hari ini baru $1 Bapak Ibu. Nah, kalau saya mau jual hari ini juga, saya masih bisa menerima $40 ya. Saya masih bisa menerima $40 lagi walaupun udah konversi. Tapi tentunya saya nggak mau tunggu, nggak mau ngambil sekarang. Saya mau tunggu nanti setelah nilai ini mungkin menjadi $500 ya. Nah, nilai value-nya ini jadi 500 atau $600 lah. Kemudian naik jauh lebih jauh sehingga saya bisa untung baru saya tarik. Di sini saya nggak butuh cepat-cepat jual ya. Kenapa nggak perlu cepat-cepat jual? Kan saya udah tarik uang 85% di depan. Uangnya masuk, besok saya udah bisa belanja ya. Nah, jadi karena itu semua transaksi-transaksi itu kita belanja dan emasnya utuh 100% tersimpan masih punya kita. Nanti kalau kita mau jual nggak perlu ditebus ini uang yang sudah diambil ini nggak perlu dikembalikan. Tinggal lakukan perintah jual yang 6,5 gram ini. Hasil penjualan ini sistem akan ngambil uang yang sudah kita ambil. Maka nilai net cash out ke depan nih, nilai net cash out ini akan bergerak terus ya. Setiap 5 menit dia ngikutin pergerakan harga. Kalau harga naik dia naik, harga turun dia turun. Nah, sehingga nilai net cash out mungkin 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi itu menjadi lebih banyak ya, bisa menjadi $200 atau berapa. Nah, saya tinggal jual. Nah, di situ. Nah, jadi kalau dilihat total-total saya punya tabungan di sini ya, eh, total yang sudah dikonvert ini 898 juta ya, ini dalam rupiah ya. Total uang yang sudah saya ambil ada 898 juta ya. Ini harga sekarang 1 juta sekian. Eh, Gramnya 1000 gram. 1000 gram ini nilainya saat ini adalah 1 miliar ya, 1,045 juta Bapak Ibu. Jadi kalaupun saya jual ini semua sekarang, ini adalah rangkuman semua, berarti 1 miliar kurangi 800 juta sekian, kurangi manajemen fee, ya 14 juta Bapak Ibu. Jadi kalau di total nih mungkin ada 100 juta ya, 100 100 jutaan lah ya, 100 juta lebih ya saya bisa dapat kalau saya jual semua ini hari. Tapi saya masih belum ya, saya masih mau nunggu. Ya karena ini uang yang sudah saya terima semuanya, jadi nggak perlu buru-buru jual. Nah itu kira-kira mungkin bisa menjawab lebih lengkap lagi, Ibu Ibu Nana ya, Ibu Nina ya tadi ya. Mungkin Bu Nina ada pertanyaan lagi sebelum kita pindah ke yang lain. Iya, ya, sudah paham. Udah paham ya. Kira-kira ini menguntungkan nggak Bu? Iya, sangat menguntungkan sekali. Iya, Soalnya itu wow banget karena eh, besar banget keuntungan yang akan kita miliki ya. iya. Dan di sini perusahaan kita untung banyak, perusahaan nggak ada beban. Kenapa? Karena bukan perusahaan yang ngasih untung. Kita untung karena nilai emasnya naik. Nah, perusahaan hanya bantu kita jualkan di market, kita berhak dari kenaikan nilai emas kita itu. Barulah uang kita kembalikan. Jadi nggak ada beban sama sekali. Ini yang bikin dia menjadi dahsyat. Dan dipastikan di sistem ini tidak ada yang namanya hutang. Ya, di sini malah kita ngumpulkan aset yang bisa diwariskan ke depan. Rp1 pun nggak ada beban. Oke, semoga terjawab Ibu Nina. Boleh lanjut pertanyaan lain, silakan open mic aja.
Ibu Ayu tadi ya yang mau tanya ya. Ya, silakan. Ya, halo, selamat malam Pak Herman. Malam. Pak, ini mau tanya sama sih sama tadi pertanyaannya Bu Nina. Mungkin diperjelas aja. Kalau saya masih kurang artinya gini. Misalnya, kita kan melakukan GCA setiap bulan, katakanlah 10 juta ya, Pak. Artinya, ketika GCA setiap 1 bulan kan kita dapat konversinya sekitar 8,5 juta. Nah, misalnya bulan-bulan berikutnya sampai kira-kira 1 tahun, kan berarti 120 gram ya, Pak. Kita dapatnya benar nggak, Pak? Ya, ya, ya. Nah, dengan total 120 gram itu, ketika dalam waktu 1 tahun kita misalnya mau menjual itu hitungannya langsung full yang 120 kita bisa jual langsung, atau hitungannya tetap per 10 gram itu, Pak? Per transaksi, Bu, per invoice. Oh, jadi hitungannya tetap pas 10 juta itu ya? Ya, ini per transaksi saya tanggal 31, tanggal Oh, 24, tanggal 22. Jadi ini jualnya satu-satu nih ya. Tinggal klik termination di sini. Mana yang sudah kita rasa untung, kita mau jual ya. Ini kayak ini kan. Nah, ini tinggal tinggal termination aja. oh gitu. Satu-satu. Nah, kita pilih satu-satu. Nggak harus semuanya sekaligus, nggak. Oh, nggak kirain saya itu kan ceritanya udah tabungan akumulasi. Saya kira itu yang bisa dijual langsung gitu loh, Pak, Ya, total kalau mau gramannya. langsung ya boleh jual semua satu-satu sampai habis. Oh iya, berarti satu-satu ya. Nah, terus Nah, ketika dalam satu transaksi itu katakanlah terjadi penjualan gitu ya, Pak, kita jual yang perusahaan dapat itu yang 3%-nya itu ya. kalau kita program GCA ini, perusahaan dapat selisih harga itu 7%, Bu. Yang GCA ini dapat 7%. Ya, kalau GAE baru 3%. Jadi dia ada dua Oh, versi. Ya, oh potongannya 7%. Setelah masuk rekening itu sudah dipotong manajemen fee 7%. waktu kita beli itu Heeh. selisih 7%. Kalau kita beli di toko itu selisihnya 11%, Bu. Oh, itu pengambilannya ketika kita mau membeli ya, Pak, bukan saat kita menjual. Enggak, harga selisih harga beli dan jual. Jadi kita gold price ini ya. Nah, ini ya. Ini Hmm. harga beli, ini harga market dunia. Kita jual di harga market dunia. Ini selisihnya 1034 dengan 1071 ini 1107 ini 7%. Nanti boleh kalkulator nih. 1034 ke 7%. Jadi kalau kita bayar 1.100.007 ini 1 gram kan? Ya. Maka masuknya 1 gram, nilai 1 gram itu kalau dijual 1.034. Kalau langsung kita mau jual ya. Oh, oke. Nah, tapi kan kita nggak langsung jual, Ya. karena kita mau ngambil tunai aja, nanti kita jualnya entah 2 tahun lagi, entah 3 tahun lagi gitu. Ini untuk GCA ya. Kalau untuk GAE kita nggak nunggu lama. Artinya kalau GCA itu investasinya untuk agak jangka yang agak lama, agak panjang. Kalau Ya, GAE bisa dalam waktu cepat, 2 bulan, 3 bulan ya, bisa gitu ya, Pak ya? ya. Karena GCA kenapa butuh kita biarkan lama? Kan uangnya udah kita ambil di depan 85%. Betul. Oke. Dan emasnya kita tabung, tersimpan, titip, ya. Nah, tapi kalau GAE, uangnya nggak bisa kita tarik waktu kita beli kalau GAE. Kapan kita tarik? Setelah harga naik, kita jual baru uangnya kita tarik. Jadi Itu beda pun konsep. itu Kalau pun per transaksi ya, Pak, per unit ya, Pak, bisa ya per melakukan transaksi transaksi. penjualannya. Ya, betul. Semuanya per transaksi. Oh, oke. Oke, Pak. Ya. Oke, Bu. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke, Mudah-mudahan makasih terjadi. Bu Ayu. Yang lain, Akhirnya kita mau ke ini dulu nggak? Ke chat ada beberapa pertanyaan. silakan, silakan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Warka atau Ibu Warka. Jika ada resiko terburuk, izin Bapepti tidak keluar, lalu Kominfo membekukan aplikasi kita, apakah akun kita akan akun kita dapat akses di aplikasi negara lain, Tetap, misalnya di ya. ya, tetap bisa diakses ya.
Jadi tidak ada pemblokiran walaupun dibilang wah tidak ada izin misalnya. Tetap hari ini kan juga izinnya belum keluar nih. Bapepti kita rencananya mungkin ya minggu depan ya. Karena minggu ini kata Pak William SK-nya dikeluarkan draftnya dulu setelah dicek nggak ada perubahan ditanda tangan minggu depan udah keluar tuh nomor. Anggap aja lah nggak keluar dulu. Hari ini kan belum keluar. Tahu bisa akses juga. Ya kan? Tidak ada istilah risiko uang kita hilang di sini Bapak Ibu karena kantor kita tetap open di Malaysia ya. Nah, jadi walaupun kita hari ini belum belum istilahnya belum resmi 100% Bapepti-nya tinggal nunggu hari, tapi ya tetap aja yang bayar itu dari kantor pusat, bukan dari kantor Indonesia. Kantor Indonesia ini hanya kantor cabang lah ya kita bilang ya, karena statusnya kan PMA. Jadi kita bergabung itu di kantor pusat semua yang bertanggung jawab untuk bayar kita, yang menjaga aset kita itu juga semua dari pusat. Indonesia ini hanya kita memenuhi, menghormati semua perizinan di setiap negara, bukan cuma di Indonesia, karena kita udah mulai mengembangkan di banyak negara, dari Thailand, Filipina, Singapura. Singapura tuh jauh lebih ketat lagi Bapak Ibu. Nah, itu pun semua berjalan normal kok. Yes. Jadi nggak ada istilah uang hilang, uang uang kita dibekukan tuh nggak ada. Oke, mudah-mudahan terjawab. Baik, kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Hendra. Pak Hendra, mohon Ibu maaf. mohon izin, saya tadi yang nanya yang Warka, Iya, Bu. silakan Pak Warka. Iya. Kalau aplikasinya dibekukan, berarti kan kita tidak bisa mengakses akun kita. Andaikan Kominfo membekukan, andaikan. Apakah kita bisa pergi ke Malaysia, lalu kita bisa akses akun kita di Malaysia dengan aplikasi yang sesuai dengan regulasi Malaysia? Nggak perlu Itu, Bu, capek-capek kira-kira. ke Indonesia, ke Malaysia. Kalau mau ke Malaysia udah pasti lebih bisa lagi. Nggak perlu pun capek-capek. Kita bisa pakai VPN ya, pakai virtual itu VPN, pakai ganti DNS saja juga sudah bisa akses kok. Oh, baik, Pak Herman. Terima kasih, Pak Herman. Iya, Baik, terima kasih Pak kasih. Warka. Ini ada pertanyaan dari Pak Hendra. Pak Hendra, mohon maaf, ini fotonya kecil sekali. Ini boleh diperjelas Pak, maksudnya pertanyaannya ini apa nih Pak ya, bagaimana? Ini Pak Hendra menampilkan apa? Kominfo. Ya, Ya. Kalau Kominfo kita cek aja langsung di websitenya Kominfo. ini ada perbedaannya apa antara yang pertama dengan yang kedua. Oh, Lalu itu ada yang satu website, yang satu aplikasi ya. oh gitu. Ya, ada dua aplikasi di Play Store itu tetap juga perlu Kominfo, versi website juga perlu Kominfo. Dua-duanya sudah ada kok. Oke, Pak Ah, Hendra sudah cukup. Pak Hendranya tidak ada respon, berarti kita anggap cukup dulu ya Pak ya. ya, nanti kalau masih perlu open mic aja. Ya, ini satu mungkin yang terakhir ya Pak, yang dari chat. Saya mau bertanya, coba tolong jelaskan cara operasionalnya kita belanja emas itu bagaimana? Apakah boleh menggunakan rekening lokal atau rekening daerah? Boleh, kalau kita tanya rekening ya selama rekening itu bisa tarik uang di ATM, maka bisa pakai. Nanti cara belanjanya tinggal ya yang pasti harus daftar dulu ya. Kalau belum daftar belum bisa berbelanja. Jadi setelah kita daftar, kita itu harus approve QYC dulu. Setelah itu tinggal klik aja nih KM kalau kita mau beli untuk GCA ya. Tinggal klik KM begini. Nanti video tutorialnya ada semua kok. Tinggal pilih nomor Go Story kita mau beli berapa. Misalnya 5 juta. Tinggal ketik aja 5 juta. Terus pilih sistem pembayarannya. Di sini ada tiga. Yang pertama, direct bank artinya kita datang ke bank untuk transfer. Better pay lewat internet banking atau m-banking ya. Nah, kalau float account ini kalau saya ada simpan uang di float account di dalam sistem ini. Tapi sini saya bagi contoh Better Pay ya, yang terbanyak digunakan pakai m-banking. Nah, ini boleh otomatis, boleh tidak ya. Kalau tidak berarti nanti saya harus lakukan request GC lagi. Tapi kalau saya mau otomatis tarik tunai lagi ya saya tinggal klik otomatis. Jadi terus saya pilih rekening bank saya yang sudah saya daftar.
Mau yang mana, misalnya BCA atau Bank Mega atau apa terserah. Setelah itu udah submit selesai. Tinggal tinggal cek persetujuan ini. Ini ada dokumen-dokumen akad perjanjian yang bisa dibaca. Kalau mau baca, kita confirm, pilih banknya, nah, internet banking ya. Nah, pilih bank ini bank tujuan ya. Ada BNI, CIMB, BI. Ini bukan bank kita tapi bank tujuan. Nah, kalau kita mau transfer ke dari bank kita yang lain boleh boleh aja. Mau BCA, sini kan ada BCA. Bisa nggak transfer dari BCA? Bisa. Bisa nggak transfer dari BRI? Bisa. Dari semua bank atau bank daerah bisa? Bisa. Selama bank daerah itu dia ada online-nya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi saya klik misalnya BNI, saya proses, akan keluarlah nomor rekening. Ya, ini. Ntar kita tunggu. Sistem akan direct ya ke Better Pay. Ini pihak payment gateway-nya. Nah, keluarlah nomor rekening tujuan ini. Jadi Bapak Ibu dari bank kita pilih Bank BNI, nomornya ini masukkan senilai 5 juta. Tinggal transfer antar bank seperti biasa. Oke, tapi kalau kita gunakan BNI, sesama BNI, tinggal pilih virtual bank, masukkan nomor ini, udah selesai. Oke, demikian caranya. Ya, silakan lanjut. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Holis Nurjaman. Saya beli GCA nyicil 250.000, 250, maksudnya 250.000 barangkali ya. 250 per 3 hari. Jadi kalau jualnya juga nyicil. Mungkin perlu agak sedikit diperjelas ya. Ini kita sebetulnya tidak ada nyicil. Ya, Mungkin teman-teman bisa bisa jelaskan 250 itu berarti satu transaksi ya Pak ya. Berarti kalau 250 berikutnya itu transaksi yang beda lagi kan Pak? iya. Jadi per transaksi seperti yang saya tunjukin tadi tuh. Per transaksi, maka ini nih, holding inventory kita lihat view. Setiap transaksi itu ada satu nomor invoice ya. Nah, ini nomor ID-nya. Setiap transaksi ada satu nomor ID. Jadi kalau mau jual ya mau tinggal pilih ID yang mana yang mau dijual. Karena udah pasti keuntungannya beda-beda ya. Karena kan kita belinya di hari yang berbeda-beda. Otomatis tanggalnya juga beda-beda. Otomatis harganya juga beda-beda. Ya. Jadi tinggal pilih nih. Kita mau yang mana gitu ya. Ini ada dalam bentuk rupiah laporannya, ini ada bentuk dolar. Kenapa belakangan ini dalam bentuk dolar sejak tanggal 28 Desember? Karena dari pihak IT lagi ada update sistem ya. Kita masih upgrade sistem, dia balikin ke dolar dulu sementara. Oke? Ya. Baik, ini dari Ibu Nurma. Ibu Nurma, berapa lama waktunya ketika kirim GCA kembali ke rekening kitanya? Secara peraturan tertulis itu 2 minggu, tapi secara praktek yang terjadi 1 sampai 2 hari kerja. Kenapa ada pernyataan 2 minggu ya? Kadang-kadang dari pihak perbankan, kadang-kadang ada gangguan, ada error, sehingga butuh waktu untuk cek kembali. Tapi kalau selama dari sistem bank kita tidak ada gangguan, biasanya 1 sampai 2 hari kerja. Tapi banyak tuh yang kita alami sebelum jam 7 pagi kita udah beli GCA kan, biasanya jam 2 sudah masuk ke rekening, kadang-kadang jam 12 siang udah masuk ke rekening. Jadi timingnya nggak lama. Nanti bulan Maret kita akan upgrade lagi ke host to host. Langsung host to host dengan bank. Kalau sekarang lewat clearing, lewat Bank Indonesia dia clearing, makanya butuh waktu. Tapi kalau lewat host to host, itu nanti hanya butuh beberapa menit udah masuk rekening. Mungkin Maret udah host to hostnya udah jalan ya. Mm-mm. Sekarang lagi Oke, baik. diuji coba sih. Nah, Mau nanya Pak Herman, silakan, Ya, kan? Bu Sri saya bisa nanya? silakan. Silakan. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini saya dapat info yang saya tadi lihat Pak ya, itu tentang investasi guys ya. Gimana? Cuma 10 lipat Pak. 10 kali GAE ya? Ya, 10 kali lipat ya. Andai kita belanja beli kita investasi 1 unit itu kan 5 juta. Iya. Terus pada saat kita pernah mengambil, kita ngambil pada kita investasi sampai setahun, itu berapa keuntungan ininya Pak? Oke, semua keuntungan itu tergantung daripada kenaikan harga emas.
Jadi perusahaan tidak ada menjanjikan sekian persen 1 tahun atau sebulan sekian persen, enggak. Tergantung harga emas. Tapi mari kita lihat pergerakan harga emas biar kita paham. Ya, kita langsung buka aja di sini trading view. Oke, nanti Bapak Ibu semua boleh open nih trading view nih. Nah, sebaiknya kalau kita bicara GAE itu strateginya jual beli. Jangan disimpan 1 tahun terus baru kita buka, enggak. Begitu dia sudah untung kita jual, harga turun kita beli lagi. Nah, ini sebagai contoh untuk memudahkan membaca pergerakan market. Ini saya tarik garis. Di sini kita bisa hitung nih. Misalnya beli di sini nih. Nah, misal beli sini, kita jual di sini. Kita lihat ya. 3 Oktober. Kelihatan nggak nih? 3 Oktober. 4 Desember. Berapa lama itu? 3 Oktober ke 4 Desember. Ya, 3 bulan, 3 bulan. 3 bulan. Oke. Dalam 3 bulan kenaikan 13%. Maka keuntungan yang kita bisa dapatkan di sini 13 kurangi 3 dulu. Kenapa kurangin 3? Karena perusahaan untung 3% berarti keuntungan masih ada 10. 10% dikali 10 unit karena barangnya 10 unit. Maka kita sudah untung 100%. 100%. Jika modal 100 juta, katakanlah 20 unit ya, maka untung saja 100% juga 100 juta. Jika jual, maka kita terima uang 100 modal ditambah 100 untung. Menjadi 200 juta. Hanya dalam waktu 3 bulan nih. 3 Oktober ke 4 Dua, Pak. Desember. Iya. Kira-kira oke nggak nih 100 juta untung 100% dalam waktu 3 bulan? Sangat oke, Pak. Nah, kita tunggu lagi turun, baru kita beli lagi. Misalnya turun sini kita beli, nanti kita jual lagi. Ini contoh. Di sini turun, kita jual lagi di sini, Bapak Ibu. Nah, ini waktunya hanya 11 Desember ke 28 Desember. Artinya hanya 17 hari ya. 17 hari udah 5%. 5,4%. Ini 11 Desember ke 28 Desember hanya 17 hari. 17 hari 5%. 5% kurangi dulu untung perusahaan 5,4. Kurangi dulu 3% untuk perusahaan, maka masih ada 2,4%. Kali 10, berarti saya untung 24%. Kalau modal 100, Kali 24. 24%, untungnya sudah 24 juta ya. Iya. Jadi kalau jual terimanya 124 juta. Seperti itu. Jadi jangan kita biarkan 1 tahun karena rugi kita kalau biarkan 1 tahun. Kenapa? Karena dalam 1 tahun tuh kita bisa transaksi berkali-kali. Oh, ngerti Pak, ngerti. Jadi kita ini ceritanya harus memantau setiap ada pergerakan kenaikan kita jual, setiap ada penurunan kita beli. Jadi Iya, pada saat kenaikan kita menjual, pada saat kita menjual itu dananya kembali ke rekening kita dulu. iya. Kita jual masuk dulu ke rekening kita. Pada saat itu kita, pada saat penurunan harga kita beli itu jadi investasi kita lagi ya, menunggu bagaimana. Iya. Jadi emas Oke, lagi Pak. 10 kali kan. Kirain saya gini Pak, awalnya 10 kali untung itu saya investasi setahun ya 10 kali itu. Jadi ini dalam setahun ini kita jeli harus pembelian itu ya bisa keuntungan kita 10 tahun ya bukan 10 kali, bisa 5 kali dalam setahun itu dalam Betul. kenaikan harga. Iya. Banyak momentum ini Bu. Bisa dalam setahun bisa 4 sampai 6 kali ya. Ya. Jadi Kenaikan sebenarnya harga. bukan dari 10 kali lipat ya Pak ya. Iya, Tergantung dari harga keuntungannya. emas. Ya. Keuntungannya jadi 10 kali lipat dari kenaikan Oh, harga betul. emas ini. Oh, oke. Ya. Oke, terjawab ya Bu. Ya, baik. Sudah terjawab ya, Bu? Ya, udah ngerti Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Baik. Ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Pak Arya, Arya. silakan. Ya, Pak Indra, saya nanya masalah ini lagi nih. Karena banyak yang menanyakan izin Bapepti itu.
Ya, Ini kan QM ini kan udah 2 tahun di Indonesia. ya, Bapepti belum juga keluar ya, izinnya. ya. Nah, saya mau tanya, apakah di negara-negara lain, sepengetahuan Pak Hendra, di Bapeptinya itu sudah di luar Malaysia kan, selain Indonesia kan QM banyak juga kan. Ya, Nah, itu apakah di negaranya masing-masing itu sudah ada izin Bapeptinya lah, Bapeptinya di ya. sana lah gitu. Jadi ada negara yang ketat, karena tidak semua negara tuh Bapepti ya Pak ya. Ya, Ya, beda-beda ya peraturannya. Yang paling ketat tuh Singapura Pak. Di Singapura kita udah ada izin, kita udah buka kantor juga, makanya udah bisa open register. Karena kalau di Singapura itu sama sekali kalau belum ada izin belum boleh register sama sekali, belum boleh transaksi sama sekali. Nah sekarang ini udah boleh transaksi. Nah tapi untuk di Thailand dan Filipina itu izinnya sangat longgar, sangat cepat untuk dapatkan izin. Nah Indonesia ya memang izinnya ketat Pak, tapi kita ambil positifnya tujuannya baik ya. Secara izin itu sebenarnya dikeluarkan sejak tahun 2019. Ya, sebentar saya kasih ini ya. Izin resminya itu dibuat itu di tahun 2019. Dan memang rata-rata proses perizinan ini itu lebih dari 2 tahun pengurusannya. Jadi bukan QM aja, tapi nah ini kita lihat peraturan ini itu latar belakang peraturan ini dimulai Januari 2019 nih. Ya, untuk semua ya Pak. Ini bukan untuk QM aja ya. ya. Jadi resminya peraturan ini dikelola oleh Bapepti itu resminya 2019. Kita lihat sejak 2019 itu yang sudah terbit izin itu baru 5. Dan Bapak bisa lihat di sini yang paling cepat tuh tahun 2021 Desember. 2021 Desember. Artinya ini juga lebih dari 1 tahun. Ya, ini mereka sudah urus dari 2019 itu. Ini 2022, 2022, 2021, 2023. Jadi rata-rata. Nah, kita tuh baru mengurus itu di tahun 2022, Pak. Ya, di pertengahan tahun 2022. Untuk ke Bapepti-nya, Pak ya. Tapi Ya. kalau kantor kita dibuka sejak 2021, itu ngurus yang dasar-dasar dulu seperti PT-nya, Kominfo-nya, SIUP-nya, NPWP-nya. Nah, itu baru masuk ke ranah Bapepti kita tuh di 2022. Jadi 2024 ini emang kalau keluar di minggu depan kita termasuk yang paling cepat. Jadi memang proses ini lama. Jadi tapi tujuannya baik sih memang untuk pengawasan yang Obat, lebih ketat ya, seperti itu. suntik obat. Apakah Pak Oh, Herman suntik. diberi Enggak, batas paling ya. lambat oleh Bapepti untuk keluar itu atau tidak? Misalnya paling Ya, lambat akan keluar kita kapan? dari Bapepti itu kapan paling lambatnya justru nggak ada, Pak. Kalau kita udah memenuhi syarat dari Desember kemarin, ya. Ya, Kalau setoran emas malah dari September kita udah Suntik setor dulu. emasnya. Jaminan uang juga udah setor tuh dari Oktober ya. Nah, terus tanggal 19 Desember Bapepti udah datang ke kantor kita untuk cek fisik dan audit. Nah, 19 Desember. Semua tanggung jawab perusahaan kita udah selesai, Pak. Cuman berapa lama SK itu dikeluarkan Bapepti wajib mengeluarkan nggak ada batas waktunya tergantung Bapeptinya. Ini mungkin agak kekurangan dari peraturan ya. Harusnya kalau sebuah perusahaan sudah lengkap, Bapeptinya juga harus punya batas waktu orang menunggunya kapan gitu. Apakah 2 minggu, apakah 1 bulan ya kan? Tapi karena aturannya itu nggak ada, ya kita terpaksa nunggu. Nggak bisa kita desak lembaga. Tapi ya, ya lobby-lobby boleh lah. Pak William udah lakukan lobby-lobby. Kemarin Pak William ada call saya menjelaskan hari Jumat kemarin sudah ketemu lagi meeting sama Bapepti. Intinya sudah tidak ada problem. Minggu ini ditargetkan keluar draft
SK-nya. Nah, kalau udah keluar draft SK, nggak ada perubahan. Nah, minggu depan udah ditanda tangan, udah keluar tuh nomornya, Pak. Udah muncul tuh. Jadi udah menghitung hari lah istilahnya nih. Udah dekat lagi Ya, kok. Ya, jadi secara tidak resmi mereka sudah menyatakan bahwa persyaratan sudah lengkap, udah. hanya masalah mungkin secara resminya aja mungkin gitu. Betul, betul. Secara apanya lah ya, secara lisan udah selesai kok, Pak. Oh gitu. Tinggal secara tertulisnya nih kita tunggu lagi. Oke, makasih Pak. Ya, makasih. Kasih Pak Arya. Ya. Kita kembali ke chat ya Pak ya. Iya. Ini ada dari Ibu Nurma, Ibu mungkin ya, Ibu Nurma Depok. Apa satu lagi, ketika daftar bisa cantumkan lebih dari satu rekening. Rekening ini rekening bank barangkali ya Pak ya, maksudnya ya, biar nggak kena biaya admin transfer. Sudah daftar, hanya mau tambahkan nomor rekening atau diganti nomor rekeningnya. Boleh, boleh. Boleh lebih 1 5 biji pun boleh. Yang penting nama di rekening sama dengan nama di KTP. Ya, Harus orang yang sama. Jadi mau banknya banyak, bebas kok. Ya, nggak dibatasi. oke baik. Kemudian ini ada dari Bang Jo. Apabila trading loss, bagaimana? Apakah kita juga ikut loss, Pak Herman? Oke, jadi di sini kita jual beli barang yang ada fisiknya. 100% ada backup fisiknya. Jadi pada saat kita berlawanan arah, harga turun, kita beli ternyata turun, tidak ada resiko uang hilang, tidak ada resiko kerugian. Resikonya hanya menunggu harga emas itu naik kembali. Kenapa kita nggak ada risiko seperti trading-trading forex ya, yang ada leverage? Karena 100% ada fisik. Fisiknya mungkin di pasaran baru turun 20%, ya baru turun mungkin 30%. Tapi karena ada fisik, maka itu boleh ditunggu untuk naik kembali. Itu seperti itu ya. Jadi kalau di sini istilah trading ya ini hanya bahasa dan pemahaman ya. Cuma kita pastikan kita tidak trading seperti forex ya, karena di forex tidak ada fisik. Kalau di sini kita memang 100% fisik emasnya itu ada. Fisik emasnya itu memang dibelikan atas nama kita, makanya keluar sertifikat emas itu ada 10 kali. Tadi contoh sertifikat 38 gram nama kita. Nah, itu fisik. Nah, selama fisiknya nilainya tidak nol, maka tidak ada uang uang kita hilang. Tapi kalau dalam trading forex, nah ini harus kita perjelas ya, dalam trading forex meleset, ya uang kita bisa loss, bisa hilang, minimal kena stop loss kan. Nah, di sini nggak seperti itu. Bahasa trading ini kan bahasa jual beli ya. Tapi yang kita maksud sini kita jual belinya ada fisik ya, ada BA fisik. Jadi tidak ada kerugian uang hilang atau margin call di sini Bapak Ibu. Yang ada kita harus tunggu ya, harus tunggu harga emas itu naik kembali baru kita jual. Walaupun nilainya di sini ya, coba saya bagikan satu satu apa? Satu data trading saya di sini data jual belinya. Saya share screen ya. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu nggak bisa lihat apa namanya baca baca chat grafik tadi kita bingung waktu itu grafiknya di harga berapa ya kita beli ya. Kita tinggal lihat GA list ini ya. Nah, di GA list ini tercantum kok semuanya penjelasan. Ya, ini semua ada tutorialnya. Nah, ini harga turun nih dari waktu saya beli nih. Net cash outnya 197 sementara modalnya per unit kan 250 nih. Nah, selama kita nggak jual, ini nggak akan rugi. Nah, kalau ini kan untung, kalau ini masih belum untung. Bisa nggak nilai net cash out jadi nol? Bisa, bahkan bisa minus. Cuman selama ini nol atau minus, kita punya uang tidak hilang. Kita tinggal tunggu harga emas naik balik, dia akan positif balik, dia akan melampaui ini balik, barulah kita jual. Nah, itu. Ini saya belum jual juga karena saya masih nunggu potensi harga mungkin di 2100 baru saya lepas nih. Termasuk beberapa yang lain-lain ya. Nah, jadi nggak usah panik kalau harga turun ya, karena di sini tidak ada risiko
margin call, tidak ada risiko uang hilang, hanya risiko menunggu waktu. Karena itu di GIA ini wajib uang dingin Bapak Ibu. Nah, ini saya harus ingatkan karena tadi belum diingatkan. Wajib gunakan uang dingin, uang yang tidak akan dipakai 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Tapi kalau GCA justru uang dapur, uang belanja yang kita mau belanja GCA akan dulu tuh. Ambil dulu tunai, simpan emasnya, ambil tunai, baru belanja. Nah, tapi kalau GAE kita nggak bisa begitu beli langsung jual. Apa? Karena perusahaan ada ambil untung selisih 3% di awal. Otomatis net cash out kita pasti kurang tuh. Nah, kita tinggal tunggu dia naik, barulah kita jual. Karena ini beda. Nah, pertanyaannya berapa lama ini naik? Kita nggak tahu. Ada yang tadi seperti kita lihat di sini, ada yang hanya hitung waktu 2 minggu atau 2 bulan. Nah, itu. Ini dari Maret ke April 1,5 bulan ya. Nah, di 3 bulan kita jual, ini mungkin 2 minggu misalnya kan. Nah, ini market tuh nggak pernah sama Bapak Ibu. Atau bahkan mungkin ada yang 6 bulan, ada. Mungkin ada yang 1 tahun, bisa jadi. Ya kan, karena itulah kita bilang, ya ini seandainya jeleknya nih. Nah, ini kita lihat juga yang jeleknya. Kita beli di sini nih. Misalnya kita beli di sini nih. Nah, terus kita nggak beli-beli lagi nih, kita biarin, kita tuh ternyata turun, turun, sampai sini belum naik-naik Bapak Ibu. Ah, ini butuh waktu berapa lama nih? Ini ada setahun Bapak Ibu, baru dia naik lagi ke atas, ya kan? Tapi dalam bermain GAE, nah kita sebaiknya jangan satu kali beli, beli di sini, turun, di bawah beli lagi, turun, bawah beli lagi, bawah beli lagi Bapak Ibu, beli lagi, begitu dia naik, 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 semuanya yang tadinya beli di bawah-bawah ini untungnya jadi gede. Kalaupun mungkin yang paling atas ini kita nggak untung, tapi yang bawah-bawah ini kita beli itu untungnya gede. Gitu. Ya, semoga bisa terjawab. Ya. Ini ada lagi Pak Herman. Dari Fatima, apakah kita convert itu harus 85% dari yang kita invest atau bisa lebih kecil dalam program DCA? Gimana Ibu? Gini Pak, jadi kalau GCA itu apakah harus 85% gitu? Kesimpulannya ya Bisa. Pak. Maksimalnya 85% kita boleh tarik. Iya, itu Ya. maksimal 85%, tapi boleh lebih rendah dari itu kan ya Pak ya, bisa ya? Boleh. Ya, kalau nggak mau tarik semua, tarik sebagian. Nah, itu boleh. Itu kalau yang tarik sebagian kalau nggak salah harus GCA manual ya Pak ya? Iya, Enggak, iya. GCA betul. manual. Jadi ada dua cara ya Pak ya? Ya, kita bisa request GC ya secara manual ya. Kalau nggak mau ngambil semua, tapi ngapain kita nggak ngambil semua kan? Lebih bagus ngambil uang emasnya tetap tersimpan kan? Nah, di sini ada menu GCA, ada request GC nih ya. Nah, sini kita mau masukin nih berapa nilainya. Di sini kan tertulis nih maksimal. Ini contoh akun ini ya, karena nggak ada GSA-nya. Ini ada saldo GSA 149.000. Saya mau tarik 50.000 aja boleh nggak? Ya boleh aja, tinggal ketik aja 50.000. Padahal ini boleh masuk ambil maksimalnya 149. Tapi ya lebih baik ambil aja atau emasnya, uang kita ambil emasnya masih ada tersimpan. Hanya waktu kita mau jual nanti uang kita kembalikan. Itu aja. Ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak diambil maksimal 85%, berarti sisanya itu menjadi tabungan kita ya Pak. Jadi ada di GSA berarti ya. Ya, kalau kita ndak ambil ada di GSA. Ya, GSA itu berarti murni tabungan ya Pak ya. Ya, seperti kita simpan emas di rumah aja kalau GSA itu. Sementara kalau dari chat sudah selesai Pak. Barangkali dari ada yang mau open mic, silahkan. Silakan. Pak Herman, mau nanya nih Pak Herman. Silakan Pak Hendarto. Pak, kalau kasarannya kita ya, pada waktu kita beli itu di grafik itu 2000 misalnya. Sekarang kan 2032 kalau salah ya. Oke.
Nah, kalau kita jual dengan 2032 itu kira-kira dalam waktu sebulan itu sudah untung belum Pak? Bentar. Maksudnya tadi Bapak beli di harga berapa? 2000 ya? 2000 misalnya ya. Ini 2000 nih, ini 2000. Oke, Bapak di harga berapa? 2000? Posisi hari ini 2032 nggak salah. Oh, udah 2054, Pak. Oh, 2054. Oke. Tapi Berarti belum untung. belum untung ya. Baru naik 2,5%, Pak. Ini grafik saya buka. Kelihatan, Pak, layarnya? Ya. Kelihatan? Beli 2000, harga sekarang baru 2,59% naiknya. Itu bisa dilihat di mana Pak? Trading view, Pak. Tinggal tarik garis ini nih. Oh, jadi Ya. kelihatan persentasenya di situ Pak ya. Ini, Pak. Ya, kelihatan, Pak. Oh, ini kelihatan nggak, Pak? Layar saya, Pak. Ya. Ini. Bapak bisa perbesar dari situ. Ya. Nah, 2, baru naik 2,59. Belum untung, Oh, Pak. Harus lebih belum. dari 3%. Oke. Nah, tapi lebih simpelnya lihat di GA Elis itu udah Oke. dihitungin kok oleh sistem, Pak. Itu setiap saat berubah sih di KLX Pak ya. Tiap 5 menit, Pak. Ya, oke. Nah, Baik Pak. Makasih Pak. oke, makasih, Pak. Jadi lihatnya di net cash out ya Pak Herman ya. Ya, di GA Elis ada net cash out, nanti tinggal tambahkan profit refund ya. Itu manajemen fee yang dikembalikan maksudnya. Oke, ini ada satu lagi Pak dari Bang Jo ini. Karena pada tanggal 22 Januari kemarin harga emas turun, harga emas di pasar spot 0,5% menjadi 2,020 per ons. Aduh, bentar. Pada pukul 13 sekian dan emas berjangka AS ditutup 0,3% lebih rendah pada 2022. Apa yang harus kita lakukan pada posisi 22 Januari seperti kemarin? Tunggu aja, biarin aja. Nggak perlu panik karena ini bukan trading forex. Seperti yang tadi saya bilang, harga turun pun nggak ada resiko loss, tidak ada resiko margin call. Ya, kita beli di sini turun dia nggak masalah, diamin aja, nggak hilang kok uangnya. Itu. Tunggu aja harga emas tuh naik balik. Serendah-rendahnya harga emas dia akan naik balik. Seturun-turunnya dia akan naik lagi ke harga tertinggi. Jadi itulah yang membedakan kita dengan trading forex ya. Tapi kalau trading forex berlawanan arah, kita nggak pasang stop loss, bisa margin call, uang bisa hangus, bisa hilang semua. Tapi kalau di sini nggak ada risiko kok. Risikonya hanya waktu untuk menunggu aja. Harusnya harusnya 2 bulan, mungkin jadi 6 bulan ya kan? Atau harusnya 2 minggu menjadi 6 bulan, bisa aja. Itu aja waktu aja yang membedakan. Ya, seperti Oke, itu jawabannya. Nggak perlu cukup panik. jelas ya Pak. Ya, Ya, ini ada lagi Pak. Program ini apakah masuk network atau bukan? eh, Dari kalau Lina. bisnisnya ya, pertanyaan tentang bisnisnya ya. Eh, di bisnis ini kita ada sistem jaringan, tetapi dia tidak disebut multi level, tidak sama multi level. Kenapa? Karena tidak semua orang yang join di sini berhak menjadi marketing. Itu yang pertama. Ya, register di sini gratis ya, tidak ada biaya join, tidak ada biaya apa-apa. Setelah itu boleh jual beli, silakan. Boleh nikmati fasilitas GCA, GAE, tetapi tidak belum boleh menikmati sebagai marketing ya. Nah, untuk marketing itu ada syarat ketentuan ya. Jadi tidak semuanya orang bisa di sini ya, tidak semua, sekali lagi tidak semua. Kalau multi level kan semua ya. Terus secara sistem produk pun ya jelas kita tidak sama ya dengan multi level ya. Karena multi level yang pertama itu barangnya udah pasti di markup harganya menjadi lebih mahal supaya bisa bayar bonus. Sementara harga emas kita malah lebih murah daripada harga market dunia, daripada harga di toko, sorry. Ya,
Kita ngikutin market dunia. Kita lebih murah dari harga toko. Kemudian apakah ada multi level yang barangnya setelah kita beli kita boleh ambil uang 85%? Ada nggak tuh kira-kira? Ada, Pak. Nggak ada ya. Apakah ada multi level yang kita titip barang, ambil uang, terus kita suruh lagi jualin barang kita? Harga emas naik ya, tolong dijualin, untungnya buat saya loh. Perusahaan yang bantu jualin. Kira-kira multi level mau nggak barangnya kita suruh dia jualin, kita yang ambil untung ya? Ada? Pertanyaan seperti itu, Pak. Ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Adakah multi level yang kasih bantuan beli barang dia 10 kali lebih banyak? Nanti Nggak kalau ada. kita suruh dia jual, untungnya buat kita. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, belum pernah ada ya. Jadi ah, ada kemiripan, kita harus bangun bisnis jaringan, kita kita bangun tim, itu ada kemiripan, tetapi jelas kita banyak perbedaannya. Jadi nggak sama dengan konsep multi level kebanyakan, dan ini memang sama sekali tidak sama dengan multi level. Oke? Ya, Pak Irman. Ya, Assalamualaikum. silakan Pak Ria. Jadi kalau dana kita terbatas untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi, apakah kegiatan marketing kita itu aja yang lebih difokuskan gitu? Iya Pak, Betul. yang Ya, dana terbatas, uang yang nggak banyak untuk beli emas, ya maka sedangkan kita ingin penghasilan lebih banyak. pakailah tenaga kita, waktu kita, karena ini peluang yang dahsyat. Tadi yang ditunjukin penghasilan Puan Eda 1 miliar per hari, itu bukan daripada jual beli emas. Nah, Murni marketing. marketing, oh ya. Itu belum dihitung yang hasil jual beli emasnya belum dihitung Pak. Ya, ya. Ya itu yang ditunjukin 1 miliar itu murni marketing. Jadi Bapak Ibu yang tidak punya modal pun bisa sukses di sini asal benar-benar serius dan mau. Oke, Ya, ya, oke. Makasih. makasih. Baik, untuk di chat sudah, Pak, sudah selesai, sudah terjawab semua. Oke, boleh open mic 1 2 lagi. Nah, udah jam 10. Izin bertanya Pak Irman. Silakan Kang Dars ya. Ya, saya dari Pekanbaru Pak. Untuk transaksi transfer dari rekening kita untuk top up itu memang nggak bisa pakai biaya yang pas ya Pak ya, harus pakai biaya 6.500 Gimana Pak, ya. gimana? Boleh diulangin Pak? Untuk transfer top up Pak dari rekening untuk top up pertama atau top up untuk beli BCA itu kita memang nggak bisa pakai pas ya Pak ya, yang pakai biaya 2.500. Oh, BI Fast. Ya. Nggak bisa Pak. Karena bukan QM-nya nggak bisa. BI Fast itu memang belum bisa untuk virtual account. Jadi kita harus masih pakai online. Yang Oke. biaya 6.500. Apakah ke depan akan ada mengarah ke sana, Pak? Kalau Bank BI-nya sudah bisa ya otomatis bisa Pak. Karena ini bukan dari QM-nya, Oke, terima dari kasih, Pak. sistem Bank Indonesianya yang belum sampai ke sana. Oke, cuma itu aja Pak Irman. Terima Ya, kasih. ya, makasih. Oke, Pak, sudah. Bertanya, Pak. Lagi. Ya, Di menu transaction itu ada shop payment. Untuk apa, Pak? Itu, Pak. menu transaction yang mana ya? Menu transaction itu kan di situ ada pending transaction, ada shop payment. Nah, shop payment itu untuk apa? Nah, saya lihat dulu nih. Jangan-jangan untuk merchant shop itu. Sebentar. Tolong ditunjukin ya Pak ya. Saya mau tahu yang Bapak maksud yang mana nih? Oke, Transaction. transaction di mana ya transaction nih? Ya, menu Oh semua. ini. Semua menu. Ya. Nah, ini transaction ini yang sekarang ini kita baru bisa melihat untuk pending transaction ya. Nah, Yang mana itu pending. ada yang shop belum. payment itu, Pak. Nah, kalau shop payment ini nanti memang untuk merchant shop salah satunya. Itu dia. Tapi Berarti di Malaysia udah berlaku tuh, Pak ya? di Malaysia baru di Malakat Mall, Pak. Iya. Ya, Artinya menunya udah disiapkan. ya, itu untuk uji coba dulu lah di Malakat Mall. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita boleh Izin bertanya Pak Herman, kan Pak Tarsam ya. kan untuk informasi mengenai QM ini kan melalui teman gitu ya. Iya, Ini kan katanya bukan multi level gitu. iya, Terus motivasi kita ngajak orang lain itu apa Pak? Saya juga kan kenal QM itu dikenalin sama teman saya gitu, yang iya, sebetulnya teman itu juga ya bukan teman dekat gitu, teman via Facebook lah gitu atau iya. WA gitu. Jadi bisa saja begini Pak. Tidak semua orang kan jadi marketing. Kalau dia udah jadi marketing, dia ngajak orang, dia dapat komisi. Tapi Hmm. kalau dia tidak marketing, dia ngajak orang, ya berarti dia hanya sekedar berbagi informasi yang bagus. Iya. Karena ini menguntungkan banyak orang, ya silakan gitu. Karena Hmm. di sistem kita ini ada marketing, ada nasabah, dan biasanya marketing otomatis merangkap nasabah juga. Kalau nasabah, dia nggak dapat komisi. Dia hanya, oke, dia beli GCA, dia beli GAE, dia hanya dapat keuntungan dari kenaikan harga emas. Hmm. Tapi kalau marketing, itu ada komisi. Cuman tidak semua orang otomatis jadi marketing. Nah, nanti kalau kita senang jadi marketing, ingin dapatkan peluang, nah nanti tanyakan. Kita belum presentasikan karena di sini hari ini kita hanya untuk perkenalan. Karena untuk membahas bonus itu dalam training khusus untuk orang-orang yang memang sudah memenuhi syarat untuk jadi introducer seperti Hmm. itu Hmm. ya. Iya, Nanti bisa diskusi sama yang mengundang ya Pak. iya. Makanya ya saya juga kalau misalnya ada kesulitan mungkin ya harus tanya ke yang mengundang saya gitu. Iya. Selain di Atau Zoom gitu ya. ada Hmm. saat-saat training Pak. Kita ada training Iya. bersama tim leader masing-masing. Nah itu bisa tanya juga Hmm. ya. Ya, makasih ya Pak. Ya makasih Pak. Oke, mungkin Bu Ratna kalau nggak ada lagi kita boleh Tanya tutup Pak, ya. Pak Herman. Ada Pak Taufan Ya, silakan. Ini saya lihat tadi di menu apa yang tadi ada person tadi Pak ya. Apa yang transaksi tadi ya, ada shop ya. Iya. Nah, itu apakah itu nanti memang dari perusahaan Quantum sendiri apa bisa bermitra dengan lokal, Pak? Nah, merchant shop itu mitra, Pak. Mitra ya. Mitra. Berarti ada kemungkinan misalkan nih kita punya punya satu apa perusahaan mungkin ya bisa join nggak dengan berarti ada Bisa, kemungkinan bisa join ya dengan bisa. metal ya. Ya, nanti entah kita punya restoran, kafe, toko baju, apapun lah jualannya, itu nanti bisa didaftarkan. Tapi ini belum di open sistemnya, Pak. Sedang dipersiapkan dulu. Ini Oh gitu. baru di launching itu nanti targetnya antara Maret dan April ya. Gitu. Berarti berarti karena pikiran saya itu kan dari apa dari QM sendiri gitu. Enggak ya, berarti bisa Enggak. mitra ya. Ya, merchant shop itu seluruh Indonesia itu boleh mendaftar nanti. Berarti ada kemungkinan gini Pak, misalkan kita jadi apa jadi marketingnya ya. Misalkan Ya, kita punya nih teman yang dia punya usaha yang kira-kira bagus, kemudian kita iya. joinkan dengan QM, kita bisa dapat juga komisi Pak ya dari situ ya. Eh, Otomatis ya kita bukan pada saat dia jadi merchant shop dapat komisi, tapi dari transaksi itu otomatis orang akan beli GSA, Pak, dari tim itu. Nah, Oh beli gitu. GSA kita dapat komisi. Iya 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 iya. Ya, karena untuk alat bayarnya nanti harus gunakan GSA juga. Iya. Nah, Tapi bisa daftarkan ininya perusahaannya Pak ya. Maksudnya bisa, perusahaan itu nanti bisa bisa. di bawah kita gitu ya. Ya, Bisa ya? nah otomatis kan di bawah Bapak tuh. Oh iya, oke. Nah, Berarti peluangnya sangat besar sekali ini Pak. betul Pak, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Irwan. Terima kasih. ya, Oh, terima kasih Pak Taufan. silakan Bu Rana Eh, mungkin waktunya. sudah cukup kan? Ini Ya, sudah pukul 22.07. ya, boleh ditutup Ibu Rana. Baik, terima kasih Bapak-Bapak Ibu yang sudah hadir dalam BOP ini, dalam Zoom meeting ini.
mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan suatu hal yang baru dan menarik yang yang kemudian bapak-bapak, ibu-ibu akan bergabung bersama kami. Karena seperti tadi sudah dijelaskan di sini sesuatu produknya unik dan perusahaannya sangat kredibel. Jadi sudah tidak perlu takut-takut lagi kalau ini nanti scam, ya kan, ini perusahaan scam atau bukan. Kemudian juga produknya juga tidak dan ini sudah syariah. Itu tadi yang penekanannya juga ini syariah. Jadi tentu saja kalau yang namanya syariah itu pasti produknya baik, ya kan, tidak mungkin tidak baik, ya, dan adil, baik bagi perusahaan maupun bagi nasabah. Bukan begitu ya Pak Herman ya? Ya, Betul ya. sekali. Ya, jadi apabila nanti ada hal-hal yang sekiranya masih perlu ditanyakan, mohon ditanyakan kepada para pengundang masing-masing. Dan kita berharap kalau misalnya juga itu kita ada Zoom setiap minggu di hari Rabu ya Pak ya, untuk yang baru maupun yang belum bergabung itu hari Rabu BOP, hari Rabu pukul 8 malam. Jadi minggu depan silahkan ikut lagi kalau masih ada yang belum jelas juga atau ada hal-hal yang lain yang ingin ditanyakan lagi, dengan senang hati minggu depan kita ada lagi di BOP. Baik, kita tutup sesi kali ini. Ada dari Kak Adecan mungkin ada tambahan? Sudah cukup. Cukup ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup sesi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Salam sukses. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.